Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Tahukah kamu bahwa ada berbagai hewan yang dilahirkan dari tubuh induknya dan memiliki bentuk yang mirip pula dengan induknya loh? Seperti kucing misalnya. Anak kucing sama bentuknya dengan kucing dewasa. Tapi ada juga hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya kupu-kupu. Anak kupu-kupu akan memiliki bentuk yang sama dengan induknya setelah mengalami proses perubahan bentuk. Lalu, apakah itu yang dinamakan metamorfosis? Ya, benar. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan juga serangga. Sebagian besar hewan seperti golongan hewan unggas, mamalia, reptil dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut juga dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau tidak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir, lalu bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dialami makhluk hidup dinamakan daur hidup. Wah, itu ada ayam dan anak-anaknya juga. Nah, ayam merupakan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Walau bulu anak ayam dan induknya berbeda, tapi seiring pertumbuhannya, bulu anak ayam akan sama seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Nah, selain ayam, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu ada kucing, ikan, burung, dan lain-lain. Wah, ada kupu-kupu terbang. Nah, tahukah kamu bahwa kupu-kupu itu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis? Dan metamorfosis itu ada dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa itu perbedaannya? Metamorfosis sempurna pada serangga senantiasa melalui tahap kepompong atau pupa. Contohnya, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lebah. Selain pada serangga, metamorfosis sempurna juga terjadi pada hewan amfibia. Contohnya, katak. Sementara itu, metamorfosis tidak sempurna pada serangga tidak melalui tahap kepompong. Contohnya, kecoa, jangkrik, belalang, dan capung. Selain itu, pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, bentuk anaknya yang baru menetas berbeda jauh dengan induknya. Baru setelah melewati tahap kepompong, bentuknya akan sama dengan induknya. Sementara itu, pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk anaknya yang baru menetas sudah mirip dengan induknya. Daur hidup kupu-kupu. Kehidupan kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menetas menjadi ulat. Ulat kemudian berubah menjadi kepompong. Akhirnya,
kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu tersebut selanjutnya akan bertelur lagi. Demikian seterusnya. Daur hidup katak. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur tersebut akan menetas menjadi berudu atau kecebong yang bentuknya menyerupai ikan. Setelah beberapa lama, akan muncul kaki belakang pada berudu tersebut. Kemudian disusul dengan kaki depan. Berudu yang demikian disebut berudu berkaki dan berekor. Setelah beberapa hari, ekor berudu menyusut dan selanjutnya hilang. Akhirnya, berudu berubah menjadi katak yang terus tumbuh hingga dewasa. Daur hidup kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa berselubung setelah dibuahi induk jantannya. Telur tersebut akan menetas menjadi kecoa muda atau nimfa. Bentuk kecoa muda tidak jauh berbeda dengan bentuk kecoa dewasa. Perbedaannya, kecoa muda tidak bersayap. Selanjutnya, kecoa muda tumbuh menjadi kecoa dewasa yang bersayap. Setelah menjadi dewasa, kecoa akan bertelur. Demikian seterusnya. Daur hidup capung. Metamorfosis pada capung tidak melewati tahap kepompong. Saat capung betina bertelur, ia akan menyimpan telur-telurnya di dalam air. Kemudian menetas menjadi larva. Selanjutnya, larva akan melepaskan kulitnya dan berubah menjadi capung muda atau nimfa. Setelah dewasa, nimfa akan terbang keluar dari air dan berubah menjadi capung dewasa. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.